Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kelas 4A maupun kelas 4B, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu semangat dalam belajar. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang materi tumbuhan dan hewan langka yang ada di Indonesia. Seperti biasa teman-teman semuanya, kita membaca doa terlebih dahulu ya sebelum menyimak videonya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sala illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amin. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar belajarnya kalian ya, dan kalian semuanya mendapatkan pemahaman yang baik. Jangan lupa ya, simak video Ibu dari awal sampai akhir dan kerjakan latihan soal yang sudah diberikan di GCR. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita melestarikan hewan dan tumbuhan, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja sih hewan dan tumbuhan yang harus kita lestarikan. Nah, kira-kira tumbuhan dan hewan itu tumbuhan dan hewan yang bagaimana ya teman-teman? Yang wajib kita lestarikan. Apakah kucing termasuk hewan yang harus kita lestarikan? Nah, mari kita mengenal hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Tumbuhan dan hewan langka itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia ya teman-teman. Ada yang berasal dari Sumatera, ada yang berasal dari Jawa, Kalimantan, Papua, dan seterusnya teman-teman. Yuk kita cari tahu yuk, hewan apa yang berasal dari Sumatera atau hewan apa yang berasal dari Papua. Nah, kali ini hewan langka adalah hewan yang jumlah dan jenisnya sudah hampir punah ya. Jadi jumlahnya itu sangat sedikit teman-teman. Kenapa jumlahnya bisa sedikit? Karena diburu oleh manusia. Dan juga ada yang menjadikan hewan dan tumbuhan langka itu sebagai hewan peliharaan manusia teman-teman. Nah, itu kira-kira boleh tidak? Tidak boleh teman-teman. Kalau semua hewan langka dipiara, maka dari itu hewannya akan punah. Nah, baiklah, ini adalah contoh dari hewan langka ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu ini itu hewannya apa saja namanya? Nah, yang sedang menggendong anak itu adalah orang utan, teman-teman. Kira-kira orang utan berasal dari mana ya? Kemudian ada badak bercula satu. Tahu nggak badak bercula satu berasal dari mana? Ada harimau dan ada komodo teman-teman. Nah, semua itu asalnya berbeda-beda. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini berasal dari Pulau Papua ya, letaknya adalah di Irian Jaya. Burung ini disebut juga hewan surga ya, karena bulunya yang sangat cantik sekali. Burung ini dilindungi dari para pemburu yang ingin mengkoleksi atau menjual burung tersebut kepada para kolektor atau dipelihara sama manusia, teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar tentang burung jalak Bali. Burung jalak Bali tentunya hidupnya
di Bali, teman-teman. Bulunya putih dengan jambul di kepala, serta kulit mata berwarna biru. Sangat indah bukan? Dan sangat bagus sekali. Maka dari itu jumlahnya sangat semakin berkurang, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar tentang badak bercula 1. Badak berasal dari ujung kulon ya. Badak bercula 1 letaknya di Banten. Badak ini hanya memiliki 1 cula di atas hidungnya. Nah, cula adalah kumpulan rambut yang menyatu dan mengeras. Jadi, cula itu sangat keras. Sekarang, harimau. Harimau ini bertubuh agak kecil dibandingkan harimau lainnya. Permukaan tubuhnya loreng, jadi warna kulitnya loreng-loreng. Dan hidup di hutan Sumatera. Jumlahnya pun sangat sedikit sekarang karena akibat diburu oleh manusia, teman-teman. Diambil kulitnya dan lain-lain, teman-teman ya. Maka dari itu kita tidak boleh memburu harimau. Kita harus melindunginya dengan cara tidak memburunya, kemudian meletakkan harimau ke tempat yang lebih aman atau tempat yang dilindungi oleh pemerintah, teman-teman. Nah, siapa yang udah pernah melihat harimau? Kira-kira kalian dapat melihat harimau di mana ya? Ya tentunya di kebun binatang. Jadi tidak boleh deket-deket ya, karena harimau itu termasuk hewan yang menyerang manusia, teman-teman. Jadi harimau tadi berasal dari mana? Ya, Sumatera. Sekarang orang utan. Orang utan sejenis kera berambut merah. Wajahnya memelas, hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan. Jumlahnya sangat terbatas karena menjadi korban perburuan liar dan kebakaran hutan yang ada di Sumatera dan Kalimantan. Maka dari itu kita tidak boleh membakar hutan juga ya, karena banyak satwa atau hewan-hewan yang sangat dilindungi karena jumlahnya sudah sedikit atau hewan langka. Jadi kalau jumlahnya terbatas itu namanya hewan langka. Sekarang kita belajar komodo. Nah, komodo itu hanya hidup di Pulau Komodo, teman-teman, yaitu Nusa Tenggara Timur. Komodo adalah hewan karnivora yang akan lari menghindar jika didekati manusia. Namun jika komodo itu merasa terancam, komodo juga bisa menyerang loh dan sangat ganas, teman-teman, dan bisa mengakibatkan manusia itu meninggal. Jadi kita harus berhati-hati ya jika ingin melihat komodo. Kita dapat melihat komodo di mana? Di Pulau Komodo yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita belajar tentang tumbuhan langka. Wah, Indonesia memiliki beberapa banyak tumbuhan langka yang tidak ada di negara lain. Kalian tidak akan menemukannya di negara lain. Yaitu apa saja, teman-teman? Ada bunga bangkai. Nah, bunga bangkai saat sedang mekar, bunga ini tuh tinggi sekali ya, mencapai 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Berwarna merah dan berbau busuk. Hanya terdapat di hutan Sumatera. Nah, yang tadi bunga apa saja selain bunga bangkai tadi, teman-teman? Nah, jika kalian ingin melihat bunga bangkai ini, kalian dapat pergi ke Kebun Raya Bogor, teman-teman. Karena hanya ada di Kebun Raya Bogor. Kalian bisa melihatnya di Kebun Raya Bogor yang ada di Jawa Barat, teman-teman. Tapi tentunya kalau virus coronanya sudah hilang, teman-teman. Jadi kita bisa jalan-jalan sekaligus melihat tumbuhan langka. Sekarang kita belajar tentang bunga rafflesia. Bunga ini berbentuk besar dan berbau busuk juga. Tersebar di hutan Sumatera dan sebagiannya ada di Kalimantan. Terdapat bulu halus pada bagian dalamnya yang disebut ramenta. Nah, sekarang kita belajar buah
jamblang atau tanaman jamblang. Buah ini mirip dengan buah anggur bukan? Tapi bedanya kalau buah anggur asamnya nggak terlalu, kalau buah jamblang itu sangat asam ya. Buah ini sudah jarang ditemukan ya. Buah jamblang dipercaya berkhasiat sebagai obat. Nah, sekarang pohon ya, pohon cendana. Nah, pohon cendana ini jika kering, kayunya harum ya. Kayu cendana digunakan untuk bahan kerajinan. Tumbuh di hutan Sumba, Timor-Timor, Sulawesi, dan juga Jawa Timur. Nah, sekarang sudah belajar tentang hewan dan tumbuhan langka. Jadi kita harus melestarikannya ya. Karena sangat penting sekali kita dapat melestarikan makhluk hidup ya teman-teman ya. Kita tidak boleh memburunya secara liar. Nah, terdapat cara melindungi atau melestarikan hewan dan tumbuhan ya, yaitu satu, melindungi tempat hidupnya, yaitu terdapat cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman wisata sebagai tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka ya. Kalau misalkan cagar alam itu untuk melindungi hewan dan tumbuhan, sedangkan suaka marga satwa itu adalah tempat yang khusus untuk melindungi hewan-hewan langka. Jadi kalau dibalik, tempat untuk melindungi hewan langka disebut suaka marga satwa. Itu ya. Kemudian cara yang kedua adalah mengembangbiakan. Telah banyak tempat mengembangbiakan hewan. Contohnya penangkaran orang utan di Telanjung Punting, Kalimantan Tengah. Nah, yang ketiga adalah melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh memelihara hewan dan tumbuhan yang dilindungi pemerintah. Orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi atau hukuman, yaitu bisa berupa denda atau bisa juga masuk penjara. Jadi kita harus melindungi hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia ya. Tidak boleh sembarangan memelihara hewan atau tumbuhan langka tersebut. Jadi harus ada aturannya ya teman-teman ya. Jadi tahu ya, melarang kepemilikan satwa yang dilindungi. Kemudian usaha pelestarian hewan dan tumbuhan juga dapat dilakukan seperti langkah-langkah berikut ini, yaitu menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Kemudian mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Kemudian memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih aman atau sesuai. Kemudian membuat undang-undang perburuan. Kemudian menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi atau hukuman yang berat. Nah, kalau usaha pelestarian tumbuhan yaitu dengan cara kebun koleksi. Kebun koleksi itu biasanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Kebun plasma nutfah merupakan perkembangan kebun koleksi. Contohnya kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi dengan buah-buahan inti, talas, dan suwek. Yang ketiga adalah kebun botani. Didirikan pada tahun 1817 tepatnya di Bogor. Nah, kebun ini terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Tadi juga ada juga ada bunga Rafflesia arnoldi dan bangkai tadi ya. Iya, teman-teman. Nah, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kalian ya teman-teman ya. Nah, akhirus salam. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.